Halo, selamat sore teman-teman semua di Facebook. Hari ini saya akan live stream melanjutkan live stream saya yang terdahulu, yaitu dari buku The Promise. Ini cover dari buku The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Terakhir kita sudah sampai halaman 17, jadi hari ini saya akan melanjutkan dari halaman 18 sampai 22. Nah, seperti yang lalu, saya akan membaca satu paragraf dalam bahasa Inggris, lalu saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Jadi halaman pertama kita melanjutkan masih dalam topik sebelumnya, yaitu inkarnasi terdahulu guru saya. Salah satu inkarnasi terdahulu guru saya adalah Ra Lotsawa Dorje Drak yang hidup mulai dari tahun 1016 sampai dengan 1128. Jadi di sini, within the same era as Loden Sherab, another former incarnation of Cham Rinpoche took rebirth amidst auspicious signs as the great translator Ra Lotsawa Dorje Drak, who was most famous for proliferating the Yamantaka Tantras in Tibet. Jadi pada zaman yang sama seperti Loden Sherab, yaitu juga salah satu inkarnasi terdahulu dari guru saya, salah satu inkarnasi terdahulu guru saya yang lain juga lahir di tengah tanda-tanda keberuntungan, yaitu adalah penerjemah yang cukup hebat bernama Ra Lotsawa Dorje Drak, yang dia dikenal karena dia merupakan orang yang menyebarkan ajaran Yamantaka Tantra di Tibet. Highly regarded as an emanation of Manjushri, Ra Lotsawa was a brilliant young man and was selected during the Fire Dragon Religious Conference to be sent to India along with Lotsawa Loden Sherab and other companions to study Sanskrit. Jadi karena dia direcognize sebagai emanasi dari Manjushri dan tingkat kepandaiannya cukup tinggi, Ra Lotsawa itu dipilih untuk pergi ke India bersama dengan Lotsawa Loden Sherab dan juga beberapa orang lainnya. Di sini kita bisa melihat bahwa inkarnasi Buddha itu dia bisa memiliki beberapa emanasi pada waktu yang sama. Jadi inkarnasinya itu tidak melulu hanya satu orang, tapi bisa jadi beberapa orang pada masa yang sama. Dari sini adalah Ra Lotsawa Dorje Drak dan juga Lotsawa Loden Sherab, yang keduanya merupakan inkarnasi terdahulu dari guru saya. While he was studying in Kashmir, he received the Kala Chakra initiation and practice from Samanta Sri. He subsequently came under the tutelage of the great Nepalese Vajracharya Baro Chakdum, from whom he received the Yamantaka and Vajraparahi lineages. He also studied under Mahakaruna, a disciple of Naropa's lineage, and received the Chakra Sampara initiation and practice. Upon his return to Tibet, he began proliferating these tantras. Jadi paragraf ini menjelaskan dari mana Ra Lotsawa Dorje Drak ini mendapatkan ajaran-ajaran dan praktek-praktek yang kemudian akan disebarkannya di Tibet pada saat setelah dia kembali ke Tibet. Di dalam agama Buddha itu sangat penting untuk mengetahui dari mana asal muasal dari ajaran yang diberikan. Jadi kita tahu bahwa ajaran yang diberikan itu bukanlah hal yang diciptakan pada saat itu atau mengada-ngada. Jadi pada saat Ra Lotsawa Dorje Drak itu belajar di daerah Kashmir, dia itu menerima Kala Chakra initiation atau inisiasi Kala Chakra dan prakteknya dari seorang cendekiawan dari Kashmir yang bernama Samanta Sri. Kemudian dia juga belajar dari guru Nepal yang bernama Vajracharya Baro Chakdum. Dari sini dia menerima praktek Yamantaka, yaitu salah satu dari bentuk yang murka dari Manjushri, dan
Vajraparahi, itu juga merupakan salah satu bentuk dari Vajrayogini. Dia juga belajar di bawah bimbingan Mahakaruna yang merupakan murid dari Naropa, dari aliran Naropa, dan menerima inisiasi Cakra Sampara dan prakteknya. Setelah dia kembali ke Tibet, dia mulai menyebarkan ajaran-ajaran tantra ini yang dia dapat pada saat dia berkelana di negara lain. Dari semua of all the tantras that Ralosawa brought to Tibet, it was the proliferation of the Yamantaka tantras that was met with the greatest opposition. Many could not believe that Yamantaka, bearing the main face of a buffalo, was a Buddhist practice, and he received tremendous criticism. The opposition was so fierce that he eventually had no choice but to slay 13 lamas that challenged his lineage in magical combat. He did this using a special rite of the Yamantaka Tantras, and thus the Yamantaka Tantras eventually became established as one of the most widely proliferated tantric systems in Tibet. Jadi dari semua ajaran tantra yang dipegang oleh Ralosawa Dorjidrak, beliau itu sangat dikenal karena dia adalah yang menyebarkan tantra Yamantaka. Kenapa hal itu merupakan hal yang kontroversial pada zamannya? Karena Buddha Yamantaka itu penampilannya itu tidak biasa. Jadi bagaimana mungkin pada saat itu orang-orang tidak percaya kenapa bisa ada Buddha yang berwajah seperti buffalo ya di sini. Dan jadi dia menerima banyak-banyak kritik, dan pada saat itulah terjadi pertempuran gaib antara Ralosawa Dorjidra dengan beberapa guru besar lainnya pada zaman itu, dan pada akhirnya Ralosawa Dorjidra bisa mengalahkan guru-guru besar lainnya, dan setelah itu Yamantaka Tantra menjadi salah satu praktek yang diterima di ajaran dalam sistem Tantra di Tibet. Jadi, his illustrious career as a translator and sponsor of Buddhist scriptures was one of the most impactful among countless other translators of their time. Ralosawa's greatest deeds included renovating Samye Monastery and many other temples in southern Sang and Lhasa, on which he spent most of his wealth. His heart son was Ra Chorak. Dari karirnya yang luar biasa, Ralosawa Dorjidrak ini adalah penerjemah dan sponsor dari banyak kitab suci agama Buddha, dan merupakan salah satu orang yang cukup dikenal ya, karena impactnya yang cukup banyak dari penerjemah-penerjemah lainnya pada zaman itu. Salah satu dari tindakannya yang cukup besar adalah beliau merenovasi biara Samye. Biara Samye adalah biara agama Buddha pertama di Tibet ya. Dan juga dia banyak merestorasi dan merenovasi kuil-kuil ya, dan tempat-tempat ibadah lainnya di daerah Sang dan Lhasa di Tibet ya. Jadi dia menghabiskan banyak hartanya untuk merenovasi banyak sekali tempat ibadah di daerah tersebut, yaitu Sang dan Lhasa. Murid utamanya dari Ralosawa Dorjidrak ini bernama Ra Chorak. Jadi di kanan atas dari halaman ini ada ilustrasi dari rupa Ralosawa Dorjidrak. Di caption bisa dibaca dari Ralosawa Dorjidrak, who proliferated the Yamantaka Tantra in Tibet, was a scholar and translator and regarded to be an emanation of Manjushri, the Buddha of wisdom. Jadi di sini Ralosawa Dorjidrak itu dikenal sebagai guru besar yang menyebarkan ajaran Tantra Yamantaka di Tibet. Dan beliau adalah seorang cendekiawan dan penerjemah, dan dianggap sebagai emanasi dari Buddha kebijaksanaan Manjushri. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya.
Inkarnasi terdahulu selanjutnya dari guru saya adalah Sakya Sri Badra yang hidup pada tahun 1127 sampai dengan 1225. Jadi di sini kita mulai. Cham Rinpoche's line of incarnation once again occupied the position of Mahapandita of Nalanda Monastery in the form of Sakya Sri Badra, who was later appointed the abbot of both Nalanda and Vikramashila monasteries. Jadi inkarnasi terdahulu, salah satu inkarnasi terdahulu dari guru saya Cham Rinpoche adalah Mahapandita, yaitu cendekiawan besar dari biara Nalanda yang bernama Sakya Sri Badra. Beliau kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai kepala biara dari biara Nalanda dan biara besar lainnya di India, yaitu Vikramashila. Sakya Sri Badra fame grew far and wide, and Sakya Sri Badra fame grew far and wide, and he was a highly sought-after teacher who turned the wheel of Sutrayana and Tantrayana in Tibet through the efforts of Tropu Lotsawa Rinchen Sengge, an outstanding translator and debater. Jadi ketenaran dari Sakya Sri Badra ini tersebar sangat luas ya, sampai dengan ke Tibet, dan dia merupakan guru yang banyak dicari bagi mereka yang ingin menerapkan atau belajar mengenai ajaran agama Buddha. Dan dia mengajar baik Sutrayana dan Tantrayana di Tibet melalui upaya dari salah satu muridnya, yaitu Tropu Lotsawa Rinchen Sengge, yang juga merupakan penerjemah besar dan juga ahli debat yang sangat pandai ya, dan maksudnya cukup dikenal pada saat itu. Together with his entourage, Sakya Sri Badra traveled to many monastic seats in the land of snows, giving extensive teachings covering a range of topics including the 5 main texts of Buddhist philosophy. His contribution to the other school of Buddhism is also mentioned in the lineage of Vajakilaya practice and the Drikung Kakyu school. Jadi bersama dengan beberapa muridnya, Sakya Sri Badra itu banyak berkelana dan mengunjungi biara-biara di The Land of Snows. The Land of Snows di sini adalah Tibet, yaitu tanah salju ya. Itu adalah nama lain dari Tibet. Dan beliau juga memberikan ajaran ekstensif yang meliputi banyak topik, termasuk dari 5 teks utama dari filosofi agama Buddha, dan juga kontribusinya terhadap sekolah lain atau tradisi lain dalam agama Buddha juga dikenal ya atau diakui in the lineage of Vajakilaya practice, dalam praktek Vajakilaya, dan juga dalam sekolah atau tradisi Drikung Kakyu. Throughout his travels, Sakya Sri Badra ordained innumerable monks into the Kashmiri Vinaya system that eventually became the guiding principles of the monastic rules of the Sakya, Kakyu, and later the Gelug traditions. Jadi pada masa hidupnya, ya, terutama pada saat dia banyak melakukan perjalanan, Sakya Sri Badra itu banyak mengordain atau mentabiskan biksu, ya, ke dalam sistem Vinaya dari Kashmir, sistem Vinaya Kashmir. Dan pada akhirnya yang sistem Vinaya ini yang berasal dari Kashmir ini menjadi prinsip ya yang dipegang dari peraturan biara di sekolah atau tradisi Sakya, Kakyu, dan kemudian Gelug ya, dari tradisi Gelug. Nah, di sini di kanan atas ada foto atau rupa dari Sakya Sri Badra. Di sini ada keterangannya. Sakya Sri Badra was the abbot of 2 of India's most prestigious learning institutions, Nalanda and Vikramashila. Traveling to Tibet, he gave many philosophical teachings and spread the monastic systems that became key in 3 different traditions. Jadi Sakya Sri Badra adalah merupakan kepala biara dari Nalanda dan Vikramashila. Itu 2 biara besar di India. Dan juga beliau melakukan perjalanan ke Tibet, dan dia banyak memberikan ajaran filosofi dan juga menyebarkan sistem monastik atau sistem monastik yang menjadi
ajaran kunci di 3 tradisi agama Buddha, yaitu di sini adalah Sakya, Kagyu, dan kemudian Gelug, ya, tradisi Gelug. Jadi kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 21, kita salah satu dari inkarnasi terdahulu guru saya bernama Sakya Pandita, ya, yang hidup pada tahun 1182 sampai dengan 1251. The mainstream of Chem Rinpoche also arose in the 12th century as the unparalleled logician and debater, Sakya Pandita Kungga Gyaltsen. He was the grandson of the first Sakya throne holder, Sachen Kungga Nyingpo, and would himself be enthroned as the 4th Sakya throne holder. Jadi, pada abad ke-12, salah satu inkarnasi terdahulu dari guru saya, Chem Rinpoche, itu terlahir sebagai Sakya Pandita Kungga Gyaltsen. Ya, beliau dikenal karena merupakan ahli logik dan ahli debat pada saat itu, yang tidak tertandingi kehebatannya. Dan dia juga merupakan cucu dari pemegang tahta Sakya dari tradisi Sakya yang pertama, yaitu bernama Sachen Kungga Nyingpo. Dan Sakya Pandita sendiri dalam masa hidupnya akan dinobatkan sebagai pemegang tahta Sakya yang keempat. Born in Western Tibet, the young boy exhibited the auspicious signs of an extraordinary being, spontaneously speaking Sanskrit without being taught and memorizing holy scriptures in his dreams. He was the principal disciple of the great Sakya master Jetsun Drakpa Gyaltsen, and also a close disciple of Sakya Sribhadra, who himself was a previous incarnation of Chem Rinpoche. Jadi Sakya Pandita ini lahir di daerah barat di Tibet. Pada saat dia masih kecil, ya, atau masih muda, dia sudah banyak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa dari makhluk yang luar biasa, ya, kualitasnya. Dan secara spontan, ya, tanpa diajarkan, dia bisa berbicara bahasa Sanskrit. Dan juga dia bisa menghafalkan banyak kitab suci dalam mimpinya. Dia juga merupakan murid utama dari guru Sakya yang terkenal bernama Jetsun Drakpa Gyaltsen. Dan juga Jetsun Drakpa Gyaltsen ini merupakan salah satu murid dari Sakya Sribhadra, yaitu merupakan salah satu dari inkarnasi terdahulu dari Chem Rinpoche. Sakya Pandita was a formidable master and debater of the Buddhist philosophy and treatises, and successfully silenced many theoretical logicians and scholars in public debates, including the famous Harinanda. He was the prolific author and translator, composing over 100 highly influential Buddhist texts, including Treasury of Valid Reasoning, Treasury of Good Advice, and a clear differentiation of the three codes. And Sakya Pandita also created the Mongolian alphabet, which was later revised by scholars. Jadi Sakya Pandita ini merupakan guru yang cukup dikenal, sangat terkenal pada masanya, dan dia juga merupakan ahli debat, dan dia banyak mengalahkan pendebat-pendebat lain yang tidak berasal dari ajaran Buddha, yaitu kita sebut biasanya ahli logik dari Tirtika, itu adalah non-Buddhis pada saat itu, ya. Dan dalam acara debat yang diadakan di muka umum, termasuk salah satu orang yang dikalahkannya adalah Harinanda, bernama Harinanda. Sakya Pandita juga merupakan penulis yang cukup aktif, ya, dan juga penerjemah. Beliau mengkomposisi lebih dari 100 Buddhist text, ya, lebih dari 100 buku jilid buku Buddha, termasuk diantaranya Treasury of Valid Reasoning, Treasury of Good Advice, and a clear differentiation of the three codes. Dan juga Sakya Pandita merupakan orang yang menciptakan alfabet Mongolia yang kemudian disempurnakan lagi
oleh banyak cendekiawan yang hidup setelahnya. Sakya Pandita's fame was such that it spread all over Tibet and into China. He was the first Tibetan to spread the teachings of Tibetan Buddhism outside Tibet, receiving an invitation to visit China from Godin Khan, the Mongol ruler of China. Upon meeting this great Buddhist sage in 1247, the Mongol prince sought to put Sakya Pandita to the test. He secretly requested court magicians to conjure a vision of a temple and asked Sakya Pandita to consecrate it. Not knowing the plot, Sakya Pandita blessed the illusory temple and with a sprinkling of flowers. Jadi ketenaran Sakya Pandita itu tidak hanya di Tibet ya, tersebar di Tibet, tapi juga sampai ke Cina atau ke Tiongkok ya. Dia merupakan salah satu orang Tibet pertama yang menyebarkan ajaran agama Buddha Tibet yang berasal dari Tibet ke luar Tibet, dan dia menerima undangan untuk mengunjungi Tiongkok pada saat itu dari Godin Khan, salah satu penguasa Mongol di China pada masanya. Pada saat bertemu dengan Sakya Pandita di tahun 1247 pada saat itu, pangeran Mongol ini ingin menguji kesaktian dari Sakya Pandita. Karena itu dia meminta ahli sihir dari istananya untuk menciptakan ilusi ya, dari sebuah tempat ibadah dan meminta dan setelah itu pangeran Mongol ini, Godin Khan, meminta Sakya Pandita untuk mengkonsekrasi dan memberkati tempat ibadah yang sebetulnya hanya merupakan ilusi ini. Dan Sakya Pandita tidak mengetahui rencana dari Godin Khan ini. Beliau memberkati tempat ibadah ini dengan menyebarkan bunga. To the consternation of the prince, the magicians were unable to dissolve the illusion because the temple had become real through Sakya Pandita's rituals and blessings. The prince then knelt, confessed his doubt, and took heartfelt refuge in Sakya Pandita, signifying the beginning of a friendly priest-patron Dharma relationship between the two. When Sakya Pandita eventually passed into clear life, he left behind numerous disciples, including his nephew, Chogyal Pakpa, to continue his work in China. Dan Pangeran Mongol Godin Khan itu sangat terkejut karena pada saat beliau meminta ahli sihir dari istananya untuk menghilangkan lagi ilusi tempat ibadah yang telah diberkati oleh Sakya Pandita, ternyata tempat ibadah itu setelah menjadi nyata ya, dan tidak bisa dihilangkan lagi. Ilusi tersebut telah menjadi nyata karena kekuatan dari ritual Sakya Pandita dan berkat yang diberikannya. Sang pangeran kemudian berlutut dan mengakui keraguan yang ada di benaknya, dan setelah itu beliau took heartfelt refuge, yaitu meminta untuk menjadi murid dari Sakya Pandita. Dan ini merupakan awal dari priest-patron Dharma relationship ya, jadi antara guru agama Buddha dan juga penguasa. Jadi ini merupakan awal hubungan dari penguasa dan guru agama Buddha dari Tibet yang kita sebut dengan priest-patron Dharma relationship antara keduanya. Pada saat Sakya Pandita meninggal ya, pada akhir hidupnya dia meninggalkan banyak sekali murid ya, termasuk keponakannya yang bernama Chogyal Pakpa untuk melanjutkan tugas-tugasnya, untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dia lakukan di Cina. Jadi itu adalah Sakya Pandita. Di sini pada halaman selanjutnya ini adalah gambar dari Sakya, ilustrasi dari seperti apa rupa Sakya Pandita. Di captionnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah Sakya Pandita, the fourth Sakya throne holder, and was formidable master and undefeated debater, known for his magical feats. Jadi Sakya Pandita ini
merupakan guru yang sangat terkenal dan merupakan ahli debat yang tidak pernah dikalahkan pada masanya, dan juga diketahui karena memiliki kemampuan gaib. Ya. Jadi itu adalah akhir dari live stream saya hari ini. Pada live stream selanjutnya saya akan melanjutkan lagi dengan halaman selanjutnya dari buku The Promise ini. Terima kasih karena telah menonton live stream saya, dan sampai jumpa pada live stream selanjutnya.